Selamat malam, selamat datang di cerita mitos. Cerita mitos kali ini akan menceritakan mitos yang berada di jalan sekaligus hutan. Hampir setiap daerah memiliki kisah mistis yang diwariskan dari mulut ke mulut. Cerita itu biasanya lahir dari pengalaman nyata seseorang, lalu menyebar menjadi mitos yang dipercaya oleh banyak orang. Terutama di sekaligus utara ini, ada sebuah jalan yang sudah lama dikenal sebagai salah satu jalur paling aman. Bukan hanya karena gelap dan sepi, tetapi juga karena banyak cerita yang menyeramkan yang muncul dari para pengendara maupun warga sekitar. Tempat di mana logika sering kali tidak berlaku. Jalan ini membentang cukup panjang, dikelilingi pohon-pohonan yang rimbun di kanan dan kiri. Saat siang hari, jalan itu terlihat biasa, meskipun tetap jarang dilewati karena kondisinya yang sempit dan sedikit rusak. Namun suasana berubah drastis ketika malam tiba. Di perpohonan di tepi jalan membuat cahaya lampu jalan tidak masuk, sehingga jalan itu tampak gelap gulita. Angin yang berembus menimbulkan suara-suara aneh, seolah bisikan di telinga orang yang melintas. Warga sekitar percaya jalan itu menyimpan penunggu. Konon, puluhan tahun lalu pernah terjadi kecelakaan besar di jalan tersebut. Sebuah truk terguling dan menewaskan beberapa orang di tempat. Tak lama setelah kejadian itu, pengendara mulai melaporkan pengalaman aneh. Beberapa saksi mengaku melihat bayangan hitam menyeberang jalan. Tetapi ketika diperhatikan lebih dekat, bayangan itu hilang tanpa jejak. Ada juga yang melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di tengah jalan. Wajahnya pucat dan matanya menatap kosong ke arah pengendara. Banyak pengemudi motor yang kaget lalu hampir kehilangan kendali ketika melewati titik itu. Kisah paling terkenal adalah cerita seorang ojek online yang melewati jalan itu larut malam. Ia sedang mengantar penumpang perempuan yang naik di dekat jalan masuk sekaligus utara. Sepanjang perjalanan penumpang itu diam saja, hanya menunduk. Namun ketika motor sudah hampir sampai ujung jalan, ojek itu menoleh ke belakang dan kursinya kosong. Dalam sejak awal ia jelas merasakan berat tubuh seseorang di belakangnya. Saat itulah ia sadar bahwa sejak tadi ia mengejar sesuatu yang bukan manusia. Tak hanya itu, ada juga cerita warga yang jalan kaki melintasi jalan itu. Setelah pulang dari acara, ia mendengar suara langkah kaki mengikutinya dari belakang. Awalnya ia mengira ada orang lain, tapi ketika dia menoleh, ia tidak ada. Ia menemukan tidak ada siapapun. Suara langkah itu terus terdengar hingga akhirnya ia berlari kencang-kencangnya. Sesampai di ujung jalan, suara itu hilang begitu saja. Beberapa pengendara juga mengalami kendaraannya mati mendadak di tengah jalan. Motor tidak mau menyala meskipun sudah dicoba berulang kali. Baru setelah membaca doa atau mengucapkan salam, mesin itu bisa hidup kembali. Hal ini semakin memperkuat keyakinan warga bahwa jalan tersebut memang dihuni makhluk gaib. Karena banyaknya kejadian mistis, jalan di sekaligus utara kini salah satu tempat yang dihindari warga saat malam hari. Bahkan ada kepercayaan lokal, jika terpaksa lewat, jangan menoleh ke belakang dan jangan menyapa apapun yang terlihat di pinggir jalan. Mitos jalan angker di sekaligus utara tetap hidup hingga kini, diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Entah benar terjadi atau hanya cerita rakyat, yang jelas kisah ini telah membentuk kepercayaan masyarakat setempat. Bagi sebagian orang, cerita ini hanyalah dongeng untuk menakut-nakuti saja. Baik, segitu saja cerita dari cerita mitos hari ini. Saya Algi Pari pamit undur diri.